Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat petani ya dan pengusaha tani di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat Yampi ya, yang menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa di bulan suci Ramadan ini ya. Semoga dapat berpuasa dengan baik ya. Puasa dengan sungguh-sungguh ya, dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takwa. Nah, kembali channel Yampi Forecast dalam program Ngopi bareng MJH, ngobrol santai seputar pembangunan pertanian di Indonesia bersama Muhammad Ja'far Hapsah. Para pemirsa, kita kan sudah menyampaikan, menginformasikan beberapa komoditi, ya, bagaimana kita berbisnis komoditi, ya, nah, termasuk padi, kemudian jagung, kita sudah bicarakan di sini, termasuk kelapa sawit, sudah ya. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana bisnis ya daripada ubi kayu. Bagaimana kita berusaha dengan komoditi ubi kayu yang bukan hanya budidaya, tetapi ya kita kembangkan produk-produk ya pohon industri daripada kemanfaatan daripada ubi kayu itu sendiri. Pemirsa, ubi kayu itu juga disebut singkong. Ya. Itu ya namanya manihot. Nah, itu ya merupakan penyedia karbohidrat ya yang penting ya, karbohidrat yang utama di Indonesia, dan itu setelah jagung, setelah padi, tentunya setelah beras ya. Nah, kemudian ubi kayu itu teksturnya kan berbeda, dengan penampilannya berbeda, dia tidak masuk biji-bijian seperti tadi jagung, seperti padi, tetapi dia adalah masuk kelas umbi-umbian. Jadi umbinya, kemudian dagingnya itu yang dikonsumsi. Nah, memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lahan kering, kurang subur. Jadi dia itu ubi kayu ini ditanam ya di berbagai jenis lahan, bisa adaptif dan juga relatif tahan kekeringan, atau dengan kata lain kebutuhan akhirnya relatif sedikit dibandingkan dengan pertanaman padi. Digunakan untuk pangan, ya, untuk pakan, ya, untuk industri, ya, hingga bioenergi. Jadi food, fish, dan bioenergi. Berpotensi besar mendukung diversifikasi pangan dan energi nasional. Jadi, saudara sekalian, kalau kita berbicara karbohidrat, ya, kita ingin diversifikasi dengan dominasi daripada beras, ya, daripada nasi, maka singkong ubi kayu ini adalah salah satu alternatif. Singkong itu karena umbi-umbian itu empuk ya, kalau direbus, dan juga bisa dipotong-potong, dicincang-cincang, ya, kemudian dimasak bersama dengan beras ya. Nah, begitu pula ya yang sudah kering ya, chip-chipnya itu bisa juga dimasak untuk dijadikan seperti beras, dan lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dengan pengolahan yang tepat ya, varietas unggul, pemupukan berimbang, dengan pupuk organik, dengan pemeliharaan yang baik, dengan menyesuaikan dengan pertanaman sesuai dengan jarak tanam, dan dipelihara dengan baik, diberikan pupuk yang berimbang ya, kemudian dia dapat meningkatkan produksinya atau produktivitasnya bisa tinggi. Nah, di nasional kita rata-rata produksi 20-25 ya. Ya, sebenarnya itu rata-ratanya ya. Kemudian kalau unggul itu bisa mencapai 35 sampai 45 ton. Malah kalau lebih unggul lagi ada varietas-varietas yang bisa mencapai lebih tinggi dari itu per hektar.
dengan teknologi ya bisa menghasilkan ubi kayu yang umbinya besar ya. Sehingga pun juga teknik mencabutnya itu sudah punya teknik-teknik mekanisasi yang juga bisa digunakan untuk mencabut singkong itu, karena panjangnya bisa saja ada yang 0,5 meter, ada yang 1/4 meter, 3/4 meter, itu kan tidak mudah lagi dicabut. Maka dia punya cara bagaimana mencabutnya. Kalau masih manual, tentunya dikasih tali, dibantu, kemudian diungkit dia naik ya, baru bisa tercabut. Nah, jenis varietas yang kita pahami atau kita kenal di Indonesia ya, ada nama lokalnya ini, nama-nama lokal daerah ya. Nah, singkong mentega ini kuning ya. Itu yang kuning itu biasa empuk juga dimakan. Kuning kan beda, ada kuning ada putih, ada sedikit, ada kuning-kuning, ada putih, dan ada kuning-kuning antara putih dengan kuning. Nah, ini tadi kalau kuning ini teksturnya kenyal, rasanya gurih ya, rasanya gurih kalau direbus atau digoreng ya. Nah, penggunaannya sangat populer untuk digoreng atau direbus ya. Nah, bagaimana ada yang disebut singkong gajah? Nah, tentu kalau sudah berbicara singkong gajah itu pasti teksturnya lebih besar ya. Umbinya sangat besar, bisa mencapai 50 kg per pohon. Ya, umumnya digunakan untuk bahan baku industri, tapioka dan bioetanol. Ya, itu karena. Nah, kemudian singkong manggu. Nah, saya tidak tahu, saya itu berada namanya jalan ada Cimanggu ya, ada kan namanya Cimanggu. Nah, ini berarti dari ditambah Cini nama singkong ya, Cisingkong atau Cimanggu ya. Nah, saya pernah tinggal, rumahku di Cimanggu di Bogor, Bang. Asal Jawa Barat. Ukurannya kecil, sedang diameternya 4-5 cm saja ya. Ya, diameternya 4-5 cm, tentunya yang matang untuk dicabut ya. Nah, ada kan juga ubi kayu dicabut lebih mudah sedikit ya. Penggunaan sering digunakan untuk keripik. Keripiknya dicancang-cancang. Nanti kita. Singkong mukibat. Nah, hasil teknik okulasi antara batang singkong karet dan dengan singkong konsumsi. Keunggulan ini umbiannya jauh lebih besar daripada panen melimpah. Jauh lebih besar. Ya, tentunya kalau jauh lebih besar, bisa produktivitasnya per hektar itu lebih tinggi. Jadi ini karet dikawinkan dengan diokulasi, ya, dicampur dengan singkong biasa. Singkong yang kelahirlah ini. Makanya biasa ada yang belum bagus, ya, belum bagus hasil silangnya. Nah, biasa itu beracun ya, kalau langsung direbus saja, tapi dijadikan komoditi lain olahan, itu akan menyesuaikan. Nah, singkong putih dagingnya putih nih. Wah, itu yang bekar-bekar kalau direbus. Tekstur keras dan kurang empuk dibandingkan jenis mentega. Jadi sebetulnya maksudnya ini kurang empuk saja, agak solid dia punya daging ya, tetapi juga ya tetap juga mekar, jadi kita enaklah untuk kita namanya empuk ya. Nah, penggunaan cocok untuk kolak olahan tradisional ya, cocok ya. Ubi kayu semuanya sebetulnya cocok saja untuk kolak kan, cocok saja untuk direbus baru dimakan kan ya. Yang belum populer bagaimana ubi kayu dimakan mentah kan, tidak itu. Nah, varietas unggul, nah ada namanya Adira yang produktivitasnya lebih tinggi. Adira 1 dagingnya kuning, sehat, serat halus, rasa energi, cocok untuk tape dan keripik. Ada yang disebut tape tapioka. Nah, Adira 4 dagingnya putih, hasilnya panennya tinggi dan kemudian agak tahan. Ini sudah teknis ini. Ada Malang 1 dan juga ada Malang 4, varietas dengan potensi hasil panenan yang sangat tinggi. Singkong emas berdaging kuning kemasan, rasa manis, teksturnya untuk keripik banyaknya. Pemirsa, seluas bagaimana sih
produksi kita sebanyak bagaimana sih di Indonesia? Sebetulnya ini sangat-sangat masih bisa ditingkatkan ya dengan dua cara, intensifikasi peningkatan daripada produktivitas ya. Ya. Jadi jenis bibit ya adalah bibit unggul. Kemudian kita tambah areal pertanamannya karena masih memungkinkan. Karena tadi singkong itu bisa hidup di berbagai jenis lahan. Dan juga singkong itu tahan relatif kekeringan dibandingkan seperti padi. Nah, ini 2019 itu produksi kita 2019 ini luas lahan kita itu 133.000 hektar. Ya. Nah kemudian 2020 luas pertanaman kita itu mencapai ya hampir sama 133,7, kemudian 21 142,618 ya. Nah 2022 145,3 hektar. Kemudian 2023 145,2 ribu hektar. Nah, jadi itu. Nah, produksinya berapa? 2021 17.000 juta ton. Dan sekarang produksi kita 2025 hanya sekitar 15 juta ton. Ya. Jadi ada penurunan. Nah, itu menurun terlihat itu 2022 sih mencapai 18 juta ton ya. Kemudian 2003 menurun, 2024 menurun dan sampai sekarang ya perkiraan kita 2025 ini 15 juta ton sekitar itu. Menurut statistik ya konsumsi ubi kayu di Indonesia itu 5,5 kg per orang per kapita per tahun ya. Nah, artinya kebutuhan nasional itu diperkirakan mencapai 1,54 juta ton per tahun. Produksi kita berapa dong? Coba lihat toh. Produksi kita mencapai 17.000 ton. Keperluan kita, kebutuhan kita dengan konsumsi 5,5 tadi kan 1,5 juta ton. Nah, memang tantangan-tantangan kita sih kalau kita berbicara ubi kayu di Indonesia, yaitu misalnya bibit kita itu masih bagus, masih ingin kita yang produktivitasnya lebih tinggi dan kemudian yang rata-rata ditanam oleh petani se-Indonesia. Berarti bisa ya dengan bisa produksi kita lebih meningkat. Jadi bibit kita masih kita bisa mengatakan belum tinggi kualitasnya. Keterbatasan modal biasalah ya. Kemudian tentunya petani selalu masalahnya pada permodalan. Jadi tetapi ini disiapkan kreditnya. Biasanya memang kredit singkong itu tidak selalu tersedia ya. Artinya kredit untuk bertanam singkong dewasa ini. Nah, kemudian pasca panennya tentunya memerlukan memerlukan effort khusus dan tentu yang masalahnya adalah penggunaan teknologi yang cukup tinggi dengan alat mekanisasi yang membantu sehingga dapat memperluas tanaman ya dengan energi yang dapat kita siapkan atau tenaga kerja yang dapat kita siapkan yang diperlukan untuk memproduksi sebanyak perluan yang kita inginkan. Nah, bagaimana kemana saja kita ekspor ya ubi kayu itu? Nah, nilai ekspor ubi kayu Indonesia November 2025 ya sebanyak ya sampai November 2025 jadi bisa lebih ini 18,7 juta ton ya. Nah ini meningkat 58% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah Indonesia ekspor ubi kayu kemana? China, Malaysia, Taiwan, Filipina, Amerika Serikat, ya, Singapura, Sri Lanka, Korea Selatan, ya, dan Kolombia tentunya ya. Nah
Kemudian tetap juga kita ada impor, ada hasil-hasil olahan yang kita perlukan, yang kita impor dari luar negeri. Artinya dengan ini ada ekspor, ada impor, berarti masih punya kita peluang untuk mengembangkan, memperluas, menambah produksi, dan juga menggenjot daripada hilirisasi. Karena dengan hilirisasi inilah kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Peluang hilirisasi kita juga, kita tentunya dapat ekspor ya. Nah ini. Nah itu misalnya jangan lupa karena ubi kayu ini adalah karbohidrat ya. Nah dan kita kan mengimpor karbohidrat yang cukup banyak ya. Sekarang alhamdulillah misalnya kita sudah bisa swasembada beras. Nah tetapi kita itu mengimpor bahan roti ya, bahan roti. Jadi kita mengimpor tepung terigu ya. Nah kemudian tepung terigu ini dibuat roti. Tepung terigu yang kita impor itu ya masih berkisar 10 juta ton. Coba bayangkan itu. Nah kemudian kalau dengan singkong, tepung singkong bisa menjadi substitusi daripada tepung terigu untuk membuat roti. Malah roti yang dicampur dengan misalnya 5-10% daripada tepung singkong bisa lebih montok di hasilnya, merekah. Itu. Nah, kemudian mokaf. Tepung singkong termodifikasi sebagai substitusi tepung terigu. Kemudian gaplek dan cim singkongnya. Gaplek kan sudah Pak ya, sudah tahu chipnya ya, sudah tahu ya, sudah populer ini. Kemudian juga hilirisasinya bioetanol, bahan baku energi terbarukan. Itu bisa dijadikan BBM bukan? Jadi bisa jadi campuran ya biosolar itu ya bisa berarti masuk di situ kombinasi daripada singkong ya di minyak singkong. Gula cair atau sirup glukosa. Fruktosa cair. Pakan ternak fermentasi. Campuran sum untuk sapi, kambing dan unggas. Perlu makanan olahan, keripik, snack, ya, tiul, ya, tape, ya, dan berbagai jenis kue yang dapat dibuat daripada ubi kayu itu. Banyak sekali. Dan itu kue-kue tradisional banyak sekali ubi kayu. Dan itu adalah hilirisasi yang bisa kita tingkatkan. Nah sekarang bagaimana hasil hilirisasi itu ya ditingkatkan jenisnya, ditingkatkan kualitasnya, dalam pengertiannya enak dimakan, ya, enak dikunyah, ya, enak di kerongkongan tentunya, ya, mengandung gizi, nah kemudian juga enak rupa, ya, kemudian itu dapat tahan, ya, dapat tahan di dalam kemasan-kemasan sehingga bagus sekali untuk diekspor, ya. Ini. Nah, karena ubi kayu itu bisa kita tanam di lahan-lahan kering, lahan marginal sekalipun sehingga memungkinkan tambahan penghasilan pendapatan kita dari ubi kayu. Dan kemudian bagaimana petani yang bertanam ubi kayu itu bisa juga menikmati bukan hanya menjual langsung atau hanya langsung daripada hasil kebunnya, yaitu menjual ubi kayu mentah, tetapi dia mengolahnya, dia masuk grup pengelola, ya, yang mempunyai industri pengolah, ya, sehingga dapat menuju ke hilirisasi berbagai pohon industri daripada. Nah, kita berikan saja. Ini maaf ya, tidak ada iklan, tidak ada pebisnis yang berhubungan dengan kami. Tetapi kami akan memberikan contoh-contoh olahan hasil daripada ubi kayu itu.
dengan apa namanya, ada Otela ya di brand keripik cassava chips ya dari Indofood yang banyak dijual diminati di market. Nah kemudian Cuba ya merek chip singkong ya, yang kemudian rasanya asin-asin sedikit. Bapak ini biasa menikmati ini. Kemudian cassava naturalis, ada tapioka Start Indonesia, kemudian ada cassava Java dan PT ada juga misalnya cassava makmur ya, tepung tapioka. Nah ini semua adalah beberapa contoh-contoh produk. Belum sekarang di restoran-restoran bagus itu menyiapkan kalau kita minta untuk apa namanya cemilannya ya goreng singkong atau rebus singkong ya biasa begitu diberikan. Nah pemirsa, saya itu tahun 2003 saya sudah menerbitkan buku namanya Bisnis Ubi Kayu Indonesia. Saya tidak tahu apakah masih berada di mana di toko buku karena tidak pernah dicetak ulang ya. Nah ini ada dulu, makanya saya sebenarnya itu termasuk menguasai ubi kayu ya. Karena memang saya juga mantan Direktur Jenderal ya tanaman pangan, tetapi ini saya tulis ini tentang bagaimana bisnis ubi kayu di Indonesia. Kemudian, nah, oleh karena itu saya di dalam buku saya itu mengulas dari hulu ke hilir, ya, dari hulu ke hilir yang biasa kita menyebutnya agribisnis, dari hulunya mulai dari penyiapannya daripada sarana produksi, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan oleh ubi kayu, kemudian bagaimana penyiapan lahan-lahannya, kemudian bagaimana berusaha tani atau bertanam, berbudidaya, kemudian bagaimana prosesnya, dan bagaimana saya menunjukkan bagaimana nilai tambah daripada proses daripada hilirisasi atau pohon industri atau olahan-olahan daripada ubi kayu. Jelaskan. Tetapi yang banyak saya ulas di situ bagaimana menyarankan, menganjurkan petani-petani ubi kayu itu ya bersatu di dalam bentuk usaha, kemudian bermitra dengan perusahaan-perusahaan pengolahan, perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dengan bermitra itu ya dan dapat meningkatkan kualitas, dapat sharing teknologi, dapat meningkatkan kualitas pertanaman, dapat meningkatkan produksi, kemudian dapat juga ya jelas marketnya, pasarnya karena berkesinambungan, dan yang lebih penting sama-sama memperoleh nilai tambah. Itu penting sekali ya, daripada kita petani-petani sendiri-sendiri setelah hasilnya langsung saja dijual gelondongan kepada pengumpul atau kepada industri. Dengan demikian dia hanya berpenghasilan rendah. Apa jadinya kalau berpenghasilan rendah petani dengan produksi ubi, ya berarti daya belinya petani rendah. Oleh karena itu kalau daya beli petani rendah karena produksinya rendah, produksi rendah itu atau dapat harga yang rendah, maka faktor untuk pertumbuhan itu yaitu belanja atau konsumsi masyarakat ya berarti juga menjadi rendah ya, sehingga kita tidak bisa menopang pertumbuhan ya. Nah, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, petani milenial ya, petani dan pengusaha-pengusaha. Karena itu sekali lagi saya mengulangi bagaimana ya kita yang pertama bagaimana kita meningkatkan produksi singkong nasional. Karena peluangnya itu besar di dalam untuk ekspor dan untuk kebutuhan di dalam negeri. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan produksi. Itu kita selalu menambah areal pertanaman yang kita sebut ekstensifikasi. Nah kemudian bagaimana ya menambah, kemudian bagaimana meningkatkan, jadi kita tingkatkan produktivitasnya persatuan. Ya. Nah dengan meningkatnya persatuan luas berarti
berarti produktivitas tinggi dikali areal yang lebih besar menghasilkan produksi yang tinggi. Nah, apa yang diperlukan di dalam produksi itu? Yaitu diperlukan lahan, diperlukan air, diperlukan juga pengolahan lahan yang baik, penyiapan lahan yang baik, tentu kemudian juga bagaimana sistem budidaya atau cara-cara berbudaya yang baik dengan jarak tanam, dengan cara membaringkan bibitnya dan lain, dan tentu dengan bibit unggul tersebut kemudian kita berikan pupuk, kemudian dikerjakan dengan baik, kemudian tentu produktivitasnya tinggi sehingga produksinya menjadi lebih tinggi. Nah ini. Nah kemudian dengan terjadinya produksi tadi itu yang dikerjakan oleh petani-petani di masing-masing di lahannya, ini petani itu membuat usaha bersama. Ya koperasi lah yang paling tepat. Dengan berkoperasi itu menggabunglah dia untuk 100 hektar, untuk 200 hektar. Nah kemudian bertanamnya serempak menggunakan varietas yang produktivitas tinggi secara bersamaan, ya, secara kemudian dia berkelompok bagaimana, kemudian di situ ada pembimbingnya, ada pendampingnya, nah, kemudian terbentuklah usaha petani dengan 100-200 hektar. Bermitralah dengan industri, bermitralah dengan pabrik, ya, pengolahan, ya. Menjadi chip, menjadi apa-apa tepung dan lain sebagainya tadi itu. Nah kemudian dari situ ada kontraknya. Sehingga dengan ini berarti dapat terjamin pasarnya dan juga dapat terjamin harganya. Ya. Dengan demikian kemudian kalau dia berkoperasi bisa tentunya bahwa dia ikut saham di pabrik itu, industri itu. Jadi dengan demikian dia dapat sama-sama juga memperoleh hasil daripada pengolahan tadi yang berubah menjadi hasil olahan, ya, menjadi hasil olahan, menjadi misalnya menjadi odol, menjadi kosmetik, menjadi apa, atau menjadi tepung, tapioka dan lain-lain yang lebih lagi, ya, kehilirisasinya. Nah sehingga petani dapat mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi daripada gelondongan saja hasilnya. Kenapa ini? Ini adalah tuntutan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bagaimana ya secara kita mengelola perekonomian secara bersama-sama, secara kekeluargaan, agar supaya di petani tidak menjadi miskin, ya, petani tidak merupakan masyarakat yang termarginalkan, supaya petani mempunyai penghasilan lebih tinggi, supaya petani lebih makmur sehingga dia lebih bergizi, kemudian dia lebih bisa membelanjakan uangnya untuk membeli keperluan-keperluan. Sehingga dengan demikian ya penghasilan semakin meningkat, kemudian kesejahteraan semakin meningkat, sehingga terjadilah pemerataan, terjadilah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu maknanya. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami menganjurkan bagaimana pemerintah ya memberikan bimbingan, ya, memberikan supervisi dari Dinas Pertanian, ya, kemudian dari Kementerian Pertanian, kemudian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan pertanian, membantu, mendampingi petani sehingga dia dapat berusaha tani yang baik, dengan produksi yang lebih tinggi, dengan produktivitas yang lebih tinggi, dengan kualitas yang tinggi. Inilah harapan kita, berarti Indonesia kalau akan menjadi produsen singkong, produsen ubi kayu yang paling besar ya di bumi, di dunia ini, saudara-saudara sekalian. Itulah harapan kita, pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga bapak-bapak petani, bapak-bapak pengusaha tani dan konsumen tani ya semuanya justru dapat lebih sejahtera dan lebih berbahagia, lebih makmur.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri.